Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah yang saya hormati Rektor Unida dan materi awal membuka acara ini oleh si Dr. Nasional Som. Yang saya hormati jajaran Wakil Rektor dan khususnya para petinggi LPDUM yang menjadi proyek atau kegiatan KKN ini dan para mahasiswa yang saya cintai. Ini kalau dipartisipasi ada 255, masukannya berapa saya nggak tahu. Baik, pada siang hari ini, kemarin sudah saya sampaikan di dosen, sekarang barangkali ke materi lebih khusus ke mahasiswa. Ya. Ada 6 langkah yang ini langkah-langkah yang mudah sebetulnya dan cukup ajaib untuk memakmurkan masjid. 6 langkah itu, yaitu yang pertama adalah pasang niat atau cita-cita yang kuat untuk mengurus masjid. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, punya pengetahuan tentang masjid. Ya. Yang ketiga, buat program pemakmuran masjid. Yang keempat, selaraskan program tersebut dengan pengurus dan jamaah. Yang kelima, laksanakan dengan baik. Yang keenam, yakin. 6 langkah ini insya Allah nanti bisa menjadikan masjid itu berdaya. Kalau dalam program ini namanya program Mamusda, Masjid Mushola Berdaya. Dengan 6 langkah ini insya Allah nanti akan lebih praktis pada program berikutnya, selanjutnya. Oke. Langkah pertama, punya niat atau cita-cita yang kuat untuk mengurus masjid. Ini kalau kita sebagai orang Islam sudah paham semua, apalagi mahasiswa muda, ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa, Bukhari Muslim. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalimat kata kunci di sini adalah punya keinginan itu lebih baik daripada hanya punya rencana. Jadi kita harus punya keinginan. Dimaksud punya niat atau cita-cita yang kuat untuk mengurus masjid adalah jika Anda mau mengurus masjid, maka syarat utama yang harus Anda miliki adalah punya tekad yang kuat untuk mengurus masjid dan memakmurkannya. Ini harus punya tekad nih, mahasiswa KKN ini karena Mamusda ya, harus punya tekad yang kuat. Saya mau KKN, saya mau mengurus masjid. Jadi tekadkan yang kuat dan hati masing-masing. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Mestinya dengan cara-cara yang di masa pandemi ini dibolehkan. Jadi sebelum ke sana, sekarang kita pada level 3 sudah ke Cilacap, di mana menurut Surat Edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021, kita dibolehkan berkegiatan, tapi dengan terbatas. Kalau di masjid itu dibolehkan 25% dari kapasitas jamaah. Ya, jadi menggunakan kapasitas 100 ya, dibolehkan 25 orang berkegiatan. Barangkali ini menjadi pertimbangan nanti jika akan melakukan turun betul-betul ke lapangan jika tidak hanya daring. Jadi kalau ini dilakukan, maka peraturan pemerintah yang lain tentang 5M dan 1D ya, sudah terkenal sekali ya, ini prokesnya, dari memakai masker gitu ya, kemudian mengurangi kerumunan, menjaga jarak dan seterusnya. Yang 5M itu kita ambil 1 sekarang, yaitu doa. Ini doa. Di masjid berbasis kegiatan yang langkah-langkahnya harus diperhatikan dengan kondisi yang sekarang ada. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana sih kita bisa menata niat ini? Coba kita misalkan pejamkan mata sejenak untuk merenung dan mencari alasan yang kuat, sehingga kita mau mengurus masjid dan memakmurkannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Contohnya begini misalkan, ini belajar menata niat dengan fokus gitu. Saya berniat mengurus masjid untuk mencari ridho Allah.
tekankan di hati begitu dengan pejamkan mata. Atau saya berniat untuk mengurus masjid supaya saya dimakbulkan oleh Allah. Misalkan begitu. Bisa juga saya berniat untuk mengurus masjid supaya saya dimuliakan oleh Allah. Atau saya berniat untuk mengurus masjid supaya nasibku dirubah oleh Allah. Atau ini bagi yang masih jomblo nih ya. Saya berniat untuk mengurus masjid supaya jodohku segera diwujudkan oleh Allah. Jadi silahkan mahasiswa cari alasan yang paling kuat yang bisa diterima oleh hati mahasiswa sehingga membuat diri kalian mau mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Ya, ini cara langkah pertama, yaitu punya niat atau cita-cita yang kuat untuk mengurus masjid. Langkah kedua untuk membuat masjid berdaya adalah punya pengetahuan tentang masjid. Maksudnya adalah agar cita-cita Anda untuk mengurus masjid dapat terlaksana dengan baik, maka Anda atau kalian semua harus mengetahui tentang apa itu masjid. Coba kita perhatikan hadis qudsi ya, yang ini diriwayatkan oleh inna buyuti fi ardil masajid wa inna zuwari umaruha fatuba liman tadkhara fi baiti thumma zarani fi baiti tahaqqa ala mazuri aw yukrima zaira. Hadis qudsi. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Inna buyuti fi ardi masajid. Dan sesungguhnya orang-orang yang mendatangiku adalah yang memakmurkannya. Umaruha. Maka beruntunglah orang-orang yang bersesuci di rumahnya, kemudian mendatangiku di rumahku, maka hakku adalah memberi kemuliaan kepada orang yang datang ke rumahku. Ini hadis qudsi, yaitu hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa menarik 4 kefahaman. Yang pertama adalah masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Yang kedua, orang yang datang ke masjid dicatat sebagai orang yang memakmurkan rumahnya. Yang ketiga, orang yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi rumah Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Yang keempat, orang yang datang ke rumahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini coba kita renungkan, coba kita bayangkan hadis ini dengan baik-baik. Satu kalimat yang tadi saya sampaikan yaitu orang yang datang ke rumahnya saja akan dimuliakan. Ini yang datang. Lantas bagaimana imbalan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau mengurus rumahnya? Jadi datang saja, teko wae itu dimuliakan. Apalagi yang mau mengelola mengurus rumahnya. Ini luar biasa. Pastilah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Ini apa namanya? Kalau kita tahu apa sih itu masjid itu? Ternyata rumah Allah yang ada di bumi. Ya, slide-nya memang hanya langkah-langkah saja. Ini nanti ada buku tersendiri karena waktunya memang mepet ya. Kalau nanti ingin mendapatkan barangkali bisa memfotokopi bukunya yang dilengkapi. Setelah kita tahu bahwa masjid itu adalah rumah Allah, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa perintah yang punya rumah ini kepada kita? Apa sih perintahnya? Perintah yang punya rumah atau Allah ini kepada kita adalah kita disuruh memakmurkannya. Nah, itu perintahnya itu. Tolong dimakmurkan rumahku gitu. Ini begitu. Ini bisa kita lihat pada Quran surat At-Taubah ayat 18. Jadi surat At-Taubah ayat 18 yang artinya seperti berikut. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat perintah pemakmuran, yaitu ayat perintah memakmurkan masjid dan perintah memakmurkan bumi.
Ayat pertama tentang perintah membangun masjid ini ya ada pada At-Taubah ayat 18. Kemudian perintah melakukan bumi ada surat Hud ayat 61. Jadi ayat pemakmuran itu ada dua, pemakmuran masjid dan pemakmuran bumi. Nah, ini memang tugas khalifah kita di muka bumi ini. Kemudian dari dua ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh kita agar memakmurkan rumahnya dan memakmurkan bumi. Oleh karenanya perintah Allah tersebut harus kita jadikan moto perjuangan kita. Apa motonya? Misalkan dari rumahnya kita makmurkan buminya, dari rumahnya kita makmurkan Indonesia, dari rumahnya kita makmurkan dunia. Inilah pentingnya KKN yang berbasis masjid. Ternyata masjid bisa menjadi pusat peradaban sebagaimana tadi disampaikan oleh rektor kita yaitu Kiai Nafsul Muhson tadi mengikuti kegiatan atau ceramahnya tadi. Jadi dari masjidlah ya, kita bisa makmurkan bumi ini. Dari masjidnya kita bisa makmurkan Indonesia. Dari masjidnya kita bisa makmurkan dunia. Ini moto yang mungkin bisa dicatat di template atau apapun, atau dibuat apa yang menarik buat teman-teman KKN. Jadi mari kita memakmurkan masjid supaya Allah pasti makmurkan kita. Mari kita urus rumah Allah, Allah pasti mengurus urusan kita. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, membuat program pemakmuran masjid. Maksudnya adalah agar cita-cita atau niat Anda dan kita mau masjid dapat terwujud, maka langkah-langkah ketiga adalah membuat program masjid. Coba dilanjut, next. Langkah ketiga ini membuat program memakmurkan masjid. Maksudnya adalah agar cita-cita ini, niat kita ini memakmurkan masjid dapat terwujud, maka langkah ketiga membuat program. Program apa yang paling baik untuk memakmurkan masjid? Program yang paling baik untuk memakmurkan masjid adalah program yang dapat mewujudkan keinginan jamaah masjid. Nah ini ya. Jadi kita harus tahu keinginan jamaah. Apa keinginan jamaah masjid? Keinginan jamaah masjid dapat kita dengar ketika mereka memberikan doa kepada Allah. Nah ini 7 keinginan ini adalah saripati dari doa yang kalian mungkin sudah dengar ya. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sa'atil maut wa nanjar minan nar wal afwan hisab. Ini dari doa ini ada muncul 7 keinginan. Yang pertama adalah, ya Allah, selamatkan agama saya. Yang kedua, ya Allah, selamatkan badan saya. Yang ketiga, ya Allah, tambahilah ilmu saya. Yang keempat, ya Allah, berkailah rezeki saya. Yang kelima, ya Allah, berikanlah kesempatan taubat sebelum saya mati. Yang keenam, ya Allah, rahmatilah saya ketika saya sakit maut. Dan yang ketujuh, ya Allah, ampunilah saya setelah saya mati. Nah, setelah kita tahu bahwa mayoritas keinginan jamaah masjid itu ada 7, keinginannya ada 7. Maka kewajiban pengurus masjid adalah mengusahakan untuk mewujudkan keinginannya itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat program, dan program itu kita namai 7 aksi program pemakmuran masjid. Next. Nah, ini ya. Ini bisa menjadi program untuk teman-teman mahasiswa yang KKN. Jadi program ini yang memungkinkan yang mana kira-kira. Yang pertama, jadikanlah masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini atau ya, jadikanlah masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah pasti karena memang kami dari Lembaga Ta'lim Nahdlatul Ulama, salah satu kepentingannya adalah Allahumma inna nas'aluka fid-din ini kita din ala ahli sunnah wal jamaah. Programnya yang teraksinya adalah
mewujudkan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pembinaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jadi penting karena di beberapa tempat masjid juga menjadi pusat kegiatan bagi di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kalau para mahasiswa yang berlatar belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak melakukan gerakan yang sama, bisa jadi dalam jangka panjang masjid ini akidahnya akan berubah. Jadi penghuni masjidnya sebenarnya yang akan berubah. Tapi ketika penghuninya udah berubah, ya warna masjid jadi berubah. Maka di sini program untuk pembinaan akidah jadi sangat penting. Ya, ini maka nanti para mahasiswa dibekali ya tentang Al-Ghazalian tadi disampaikan. Ya. Para menyampaikan banyak hal tentang Al-Ghazalian ya. Atau mungkin keilmuan atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Itu penting. Yang kedua, jadikanlah masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pelayanan kesehatan. Nah ini ya. Kalau di NU ada LKNU sekarang, Lembaga Kesehatan NU. Maka ini kita harus melihat kalau kita kembali kepada pola pengelolaan masjid yang dibagi menjadi tiga karakter manajemen masjid. Ada idarah, imarah, dan riayah. Di mana idarah adalah administrasi masjid, imarah adalah memakmur masjid, riayah adalah terkait dengan sarana prasarana penunjang masjid. Maka kesehatan ini atau pelayanan kesehatan ini masuk dalam program karakter yaitu imarah, pemakmuran masjid di bidang kesehatan. Karena pemakmuran masjid bisa di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Jadi masjid tidak sekedar hanya untuk tempat ibadah mahdhah, yaitu sholat 5 waktu misalkan, atau jumatan, atau zikir, dan sebagainya, atau PHBI, itu iya, itu sudah pasti. Itu program-programnya seperti itu. Tapi juga ada program pemakmuran yang lain, itu terkait dengan kesehatan misalnya. Maka ada, jadikan masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pelayanan kesehatan. Ini karena jamaah menginginkan itu, yaitu doanya, sehatkan badan saya ya Allah. Kan tadi, ingat program 7 ini adalah merujuk dari doa para jamaah. Ya, doanya para jamaah. Kalau kita mau keinginan real jamaah ya kira-kira ini orang secara umum ya inginnya ini. Pertama sehat, apalagi sekarang zaman pandemi ini. Orang yang ditanya itu yang paling berharga adalah kesehatan. Kesehatan dari sesuatu yang sangat berharga. Orang jarang tanya mobilnya berapa, bisnisnya bagaimana, atau anaknya berapa, pun sekarang enggak. Sekarang yang ditanyakan, pripun pahit sehat boten. Ini jadi mahal. Dan ini sudah jadi doa yang jamaah. Yaitu apa? Wa'afiyatan fi jasadi. Jadi sehatlah badan saya, menjadi program yang kedua, yaitu masjid sebagai pusat dan tempat gerakan pelayanan kesehatan. Maka lucu, kalau masjid kok tidak pakai prokes, masjid kok tidak mengikuti kemarin surat edaran Menteri Agama misalkan, yang itu sudah dipertimbangkan oleh ahli kesehatan. Bahwa di masa pandemi ini kita harus jaga jarak. Bahwa di masa pandemi ini ada syariat kesehatan yang 5M itu. Ya. Kita pakai masker ketika berkomunikasi misalkan. Ya. Kemudian kita dianjurkan juga cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas atau kalau tidak penting sekali misalkan. Jadi masjid bukan pasar. Maka kalau kemarin logikanya itu pasar kok dibiarin, masjid kok malah diketatin gitu kan. Ya karena masjid ini ingin apa? Ingin sehat itu kan. Jadi doa. Ya. Jadi doa. Jadi udah lama sebelum pandemi juga sudah ada doa-doa untuk ingin sehat ya yang tadi sampaikan. Maka program pelayanan kesehatan ini jadi penting. Kalau sekarang ya program penerapan prokes itu udah luar biasa. Mahasiswa menyampaikan ada surat edaran menteri bahwa sekarang ini harus ikuti perkembangan bahwa level pandemi ini di level ketiga itu jelajah. Kalau level keempat ditutup dulu kegiatannya. Kalau level 3 hanya 25%. Level 2 nanti boleh 50%. Level 1 nanti bisa 75% dan seterusnya. Ini ada levelingnya 0, 100%.
Makanya jika ingin kita cepat selesai, ya disiplin dalam apa? Menerapkan doa tadi, keinginan. Jadi keinginan dalam doa itu harus diwujudkan dalam program. Tidak hanya doa-doa saja, tapi ada wujud ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa tadi? Program kesehatan. Sederhana saja. Coba terapkan prokes 5M 1D. Itu dulu itu. Coba kayak apa jamaahnya. Baru kemudian program kesehatan yang lain, misalkan pelayanan cek, ya, misalkan rapid antigen, misalkan Pak jamaah atau jamaah yang bergejala, ya kerjasama dengan pihak kesehatan atau apa. Atau mungkin sekarang sudah ada gnosis itu ya, yang lebih cepat. Ada nggak alatnya UNUGA misalkan? Jadi program kesehatan ini penting. Jadi jamaah itu kebaca sehat apa enggak? Yang tidak sehat kebaca, jangan berangkat agar tidak menular. Nah, ini kayaknya belum disiplin, kadang-kadang emosi. Kalau udah emosi, pikirannya negatif, nanti nyalah-nyalahin pemerintah. Pemerintah gimana? Sholat nggak boleh, kan? Jamaah nggak boleh. Itu sering ramai itu. Padahal ini syariatnya lagi seperti ini, gitu kan. Dan itu yang memutuskan banyak pihak, termasuk ahli agama. Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan itu. Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sadikin juga sudah menyampaikan di makal videonya. Udah banyak media menyampaikan, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ini. Makanya program kedua ini jadi sangat penting di masa pandemi ini ya. Di program gerakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, jadikan masjid sebagai pusat tempat gerakan peningkatan keilmuan. Nah, ini doanya ya. Waziyadatan fil ilmi. Ini keinginan zaman seperti itu. Maka masjid ya, kalau kita lihat sekali lagi kita mempertimbangkan tadi levelingnya. Kalau memang level 3 ini ya kegiatan TPQ, kegiatan diniyah, kegiatan masjid taklim ya. Ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan rasio level yang sudah sama oleh pemerintah. Malah nggak ada koordinasi kalian, harus tahu informasi Cilacap level berapa, gitu kan. Yang dibolehkan yang kayak apa, koordinasi dengan tim apa namanya itu kecamatan itu tim COVID itu apa namanya, gugus COVID kecamatan misalkan, berkoordinasi dengan Pak Lurah. Bahkan ini mahasiswa bisa menjadi duta apa? Duta program kesehatan juga. Ini penting untuk menyelamatkan masyarakat lewat masjid. Memang ini tepat basis untuk merubah masyarakat sekarang tinggal masjid. Logikanya apa kita mau nyoto pasar? Budaya pasar. Ya kita yang nyoto budaya masjid kalau kita ingin maju sesuai dengan tuntutan agama mestinya. Maka di masjid sangat teratur, toharoh dijaga, najis saja nggak boleh masuk. Artinya apa? Mestinya menghadapi pandemi kayak gini masjid yang paling siap. Kalau sejak awal syariat masih diterapkan dengan baik dengan toharo. Ingat toharo itu meliputi sampai kepada kebersihan hati, tidak hanya zahir, batin. Nah, saja ada ainnya, ya, yang nggak kelihatan aja itu, tapi baunya. Nah, sekarang ada virus kayak gini ya, ada syariat yang ada virus, yang tahu siapa? Ahli kesehatan. Toh. Kita yang nggak tahu, ya kita rujuk ahli kesehatan. Bagaimana kalau kita nggak ngerti, nggak paham tentang hukum, ya kita rujuk aja mazhab-mazhab yang ada. Jadi jangan cok jadi mustahil orang nggak punya ilmunya, gitu kan. Apalagi dokter bukan, apa bukan, berhujah tentang kesehatan. Nah, ini kadang-kadang kita emosi begitu, ya mahasiswanya harus kritisannya juga menjadi pejuang apa? Ya membela kebenaran. Kalau yang benar memang sekarang lagi pemerintah memang programnya melindungi masyarakatnya belum paham, ya wajar kadang masyarakat jenuh, udah 1,5 tahun kayak gini, itu kan. Nah, memang melawan kejenuhan itu luar biasa, ya. Ini PR-nya masuk nanti melawan kejenuhan masyarakat. Soalnya kadang-kadang muslah nekat baik. Sudah tahu sekarang, kemarin Zoom meeting Pak Tato Torpamudi Bupati Cilacap menyampaikan, Cilacap itu kematian tertinggi COVID itu Cilacap sekarang ini. Terus tinggi, sangat tinggi. Kan udah tahu di lingkungannya sering ya, innalillahi itu tiap hari itu. Apa tidak menjadi pelajaran bagi kita semua? Tapi karena jenuhnya masyarakat,
emosi masyarakat, tidak jernih. Jadi ini tugas mahasiswa nih, meyakinkan dengan baik kaum terpelajar. Tadi kata Kienas apa? Oh, itu takdir yang tidak semua orang bisa dapat itu mahasiswa itu. Manusia-manusia pilihan itu. Dari sekian ribu orang, berapa yang jadi mahasiswa? Tidak semuanya. Maka kesenian, kecerdasan, dan takdir dari Allah ini manfaatkan untuk kebaikan lewat KKN Mamusda ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih luar biasa. Baik, kemudian program yang keempat, jadikan masjid sebagai pusat dan gerakan pembelian ekonomi jamaahnya. Pabarokah fi rizki, ya, gerakan ekonomi, ya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Bagaimana kita mengkoordinasikan potensi ekonomi masyarakat. Kalau misalkan di lingkungan masjid itu banyak petaninya, ya bagaimana menata ekonomi petani. Misalkan barangkali kerjasama dengan penyuluh pertanian, mengadakan pertemuan pertanian di masjid misalkan. Di program masjid itu tidak melulu pengajian fikih, ya. Kalau ada fikih ibadah mahdoh, fikih muamalah kan juga bisa pertanian, ya kan. Kita kadang-kadang ngomong fikih itu fikih apa namanya mahdohnya atau ibadah mahdohnya, ibadah muamalahnya atau mahdohnya kadang nggak kena kita, nggak kepikiran gitu kan. Jadi ngomong pengajian bagaimana tata cara sholat, itu begitu. Ada pengajian pertanian, pengajian peternakan, mungkin bahasanya kajian ya, kajian penyuluhan, pembinaan atau apapun namanya ya tentang pertanian di Masjid Al Barokah misalkan. KKN mendatangkan ahli pertanian ke sana, menjelaskan pada petani bagaimana bertani yang baik, nah, itu menimbulkan ekonomi. Kalau masjidnya di lingkungan pasar, ya bagaimana kita bekerja sama dengan ekonomi pasar, ya. Misalkan Pak Gulban berdagang, misalkan. Caranya apa kita berdagang? Oh, ada kajian pengembangan ekonomi, misalkan begitu. Ya, jadi apa namanya, program-programnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan jamaah atau data jamaah yang ada. Maka langkah-langkah pendataan jamaah jadi penting ya. Jamaahnya ini siapa aja nih, jamaah sholat rawatibnya, dengan jamaah sholat jumatnya siapa aja, meliputi berapa wilayah RT, RW atau mungkin sedesa atau mungkin melampaui desa atau mungkin kalau di jalan banyak orang umum yang masuk misalkan. Data jamaahnya ada. Dari data jamaah ini nanti kalian bisa mempetakan programnya memungkinkan untuk menyentuh program jamaah. Ya. Jadi nanti masjid menjadi menarik buat jamaahnya. Oh, petani, ada kasih petani yang datang, yang tentunya malah masjid jadi senang ada solusi di itu. Bagi pedagang, ada program ini menunjang informasi perdagangan saya ini senang. Peternak misalkan, oh ini ada sosialisasi bagaimana berternak yang baik misalkan, nggak apa-apa kita lakukan seperti itu. Kita sampaikan ke umum berjamaah, kita datangkan ahlinya, kita berikan masukan-masukan. Kalau perlu, kalau mungkin kan kerjasama mungkin penambahan modal dengan Basnas misalkan, atau lain sebagainya yang memungkinkan kita untuk memberikan sedikit bantuan modal kepada masyarakat, misalnya begitu. Kemudian yang kelima, jadikanlah masjid sebagai pusat dan gerakan dakwah, sudah pasti ya. Jadi masjid sebagai pusat dan gerakan dakwah. Kalau di sini ya gerakan untuk bertaubat di sini ya, gerakan untuk ingat mati itu kan, kira-kira gitu. Jadi masjid pusat gerakan dakwah, mendakwah semuanya tentang banyak hal. Ingat dakwah itu dengan mau'izah hasanah, bukan mencaci maki ya. Bagaimana mereka akan tertarik, bahasanya yang menarik. Mungkin dengan media yang lebih menarik, ya mungkin mahasiswa IT ya yang juga di informatika pinter bikin apa namanya itu animasi, nyetel animasi di masjid dengan teman-teman TPQ itu yang masih kecil-kecilan senang tuh animasi tata cara sholat misalkan ya. Ada gerakannya lucu, tetapi ada suaranya, ya anak-anak senang, lebih menarik daripada mengikuti gurunya atau ustadznya, ya. Ini juga penting, ya. Ini dakwah bil IT, ya.
atau mungkin mendengarkan bareng-bareng ya pengajiannya Pak Kinasrullah lewat YouTube, misalkan, atau lewat apa kalau ada, atau mungkin kiai-kiai yang lain yang memang berhaluan ahli wal jamaah dikasih itu. Kalau nanti kita bisa mengarahkan masjid ini peduli terhadap pengembangan IT sekarang. Jadi masjid itu harus punya itu mestinya itu ada apa namanya peralatan IT untuk kegiatan yang bersifat bareng-bareng seperti ini dengan jamaahnya atau mungkin dengan orang yang jauh. Itu luar biasa kalau begitu. Dan ini mahasiswa menjadi penggeraknya atau muharik namanya. Muharik itu adalah penggerak masjid, bukan pengurus, tapi menggerakkan masjid. Siapa itu? Ya mahasiswa KKN ini menjadi muharik. Orang-orang yang peduli terhadap masjid, yang ingin makmur masjid, mendampingi takmir, ya, membimbing takmir, ya, dan jamaah untuk bersinergi memakmurkan, memberdayakan masjid. Ini posisi dari mahasiswa itu menjadi muharik atau penggerak masjid. Ya. Maka ini penting ada pelatihan muharik masjid sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, jadikanlah masjid sebagai pusat dan tempat gerakan kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Kalau yang sudah mabhum biasanya itu kurban, nah itu bagi-bagi daging itu sosial. Sudah nyurok biasanya itu yatim piatu, nah, bisa. Tapi juga bisa yang lain kepedulian sosial itu. Misalkan masjid punya lembaga penanggulangan iklim dan bencana yang itu ada lembaganya di NU. Bekerjasama juga bisa dengan bansernya, ada banser tanggap bencana. Itu peduli sosial itu. Jadi kalau ada bencana, kalau ada apa, masjid mengkoordinasikan diri dengan lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama yang terkait dengan persoalan kepedulian sosial. Nah, ini pengetahuannya harus sampai situ mahasiswa. Bisa bersinergi dengan semua lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada 16 lembaga dan 10 badan otonom. Kemudian yang ketujuh, jadikanlah masjid sebagai pusat dan tempat berdoa dan mendoakan jamaah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini sebagai program menteri kemarin itu ya 5M 1D. Jadi itu penting, D itu doa. Sholat berikhtiar, 6 langkah tadi, yang ketujuh doa. Kalau yang kepada prokes, ikhtiar 5 langkah kesehatan, 1 doa. Doa kita pasang kepada Allah. Jadi masjid pusat tempat berdoa dan mendoakan jamaah, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, ini. Maka next lanjut. Nah, ini silahkan nanti ya, tabel ini mungkin ada manfaatnya buat para mahasiswa untuk ya tidak harus dicontoh persis, menginspirasi apa sih aksi-aksi programnya yang memungkinkan dilakukan. Misalkan keinginan dalam doa, misalkan selamat dunia agamanya nih. Fungsi masjidnya apa? Sebagai tempat gerakan pemeliharaan akidah umat ahli sunnah wal jamaah. Tadi saya sampaikan akidah syariah akhlak sesuai dengan sunnah Rasulullah, para sahabat tabiin dan para ulama salafus salih. Aksinya gimana? Mengadakan sholat berjamaah dan mendata jamaahnya. Ya. Jadi menegakkan sholat berjamaah, ya. Ini menegakkan, kurang tulisannya itu cepetan tadi ngelembur nih ya. Menegakkan sholat berjamaah dan mendata jamaahnya. Langkah pertama para mahasiswa itu ya mendata jamaah. Nah, ini penting tuh. Kalau mampu keren tuh, tahu nih. Masjid ini jamaahnya sekian orang, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, rumahnya di mana, nomor HP-nya berapa, misalkan kalau udah punya HP, nomor WA misalkan, baru pekerjaannya apa. Nah, ini kan nanti untuk program tuh. Kalau perlu kondisi kesehatannya kayak apa, itu kan kaitan dengan kesehatan tadi. Kalau pekerjaan nanti buat program ekonomi. Kalau data-data jamaah ini lengkap, maka programnya bisa mengena pada jamaah. Program ekonominya kena, program kesehatannya kena, karena melihat peta yang ada di jamaah. Kemudian mempersatukan jamaah dengan saling kenal mengenal,
memahami, tolong menolong dan memikul tanggung jawab. Nah ini tidak mudah nih. Kadang-kadang antar pengurus saja rame. Kenapa? Karena kemarin kalau saya jelaskan di pembekalan dosen, karena tidak ada manajemen yang pas tadi. Kalau tadi karakter idarah imarah riayah diterapkan, ada administrasi, ada pemakmuran dan dasar diterapkan, tiga ini sistem manajemennya, dan masing-masing fokus tidak saling mengomentari ya orang yang di luar kemampuannya yang tidak pasrah. Misalkan nih ya jamaah yang kira-kira ngurus administrasi siapa nih yang bidang idaroh, oh ini anak-anak muda nih masuk unuga nih, ada jamaahnya nih, oh ada tamatan SMK nih kira-kira bisa IT nih, ini administrasi bisa masukkan ke struktur di bidang idaroh gitu. Oh ini ada lulusan pesantren nih, bagus kita kuningnya, oh ini para masjid bidang pengembangan keilmuan misalkan. Oh ini ternyata jamaahnya ada sarjana ekonomi, tapi juga ada juga di pelaku ekonomi, tamat SD tapi sugih, bisnisnya lancar, masukkan kepada imarah bidang ekonomi, gitu. Jadi data ini jadi penting sekali, ya, data-data jamaah ini, maka pendataan jamaah jadi sangat penting. Oh ada dokternya, ada mantrinya, ada misalkan pegawai kesehatannya, oh buat program kesehatan gitu. Jadi kita buat program, kita buat pengurus disesuaikan dengan potensi jamaahnya. Maka imarahnya tambah imarah bidang kesehatan, Pak dokter, Pak mantri, dinas kesehatan, masukin situ. Jadi penting sekali kan data jamaah jadinya untuk buat apa? Buat struktur masjid di pemakmuran itu. Kemudian misalkan, oh jamaahnya ada insinyurnya nih, jamaahnya ada kuli bangunan tapi walaupun hanya tamatan SMP, wah keren bangunnya itu, terkenal di desa itu, mahal tuh bayar dia, masukin ke pengurus apa? Riayah, bidang sarana prasarana. Makanya ketika rapat, ketika ada persoalan riayah, persoalan misalnya pembangunan masjid, yang bagian idaroh imarah nggak usah komentar, serahkan pada bagian riayahnya. Monggo Pak Insinyur, monggo Pak ahli bangunan, monggo panjenengan kinten-kinten masjidnya ada di damel kados nopo, oh, Pak Kiai ngono menyampaikan pemimpin rapat. Jangan komentar Pak Kiai yang tidak ngerti ilmu pembangunan misalkan. Ya, kalau Pak Kiai tahu ilmunya nggak apa-apa, insinyur atau tahu bangunan yang jadi Kiai itu bisa, tapi kalau nggak ngerti apa-apa komentar. Bangunannya kok jelek, bangunannya kok begini, jadi rame aja, mangkel nanti tukang bangunannya. Begitu juga bagian yang lain, yang komentari, tukang bangunan tau mondok ora, Fatihah yo elek, komentari Fatihah imame. Ribut Pak Imam Fatihah kok mboten fasih ngono. Iya gitu. Ya kacau jadinya itu. Nah ini penting ya, penting sekali. Tiga karakter ya. Saya ulangi lagi, ada idaroh administrasi, ada imarah pemakmuran, kemudian ada riayah sarana prasarana. Ini maka programnya bisa untuk mendata jadi penting. Tadi program pertama tadi aksinya menegakkan sholat berjamaah dan mendata jamaahnya jadi penting. Ketika sholat jamaah bisa ditegakkan, kan berarti potensi banyak. Kalau yang jamaah nggak ada, gimana kita mendata potensi? Susah. Maka menggerakkan jamaah itu penting dulu. Ya kan ada 10 orang yang jamaah, berarti kita punya 10 potensi. Gitu. Ada 100 jamaah, punya 100 potensi itu mau masjid itu. Jadi gerakan pertama, bagaimana ya menggerakkan sholat berjamaah. Ini nanti mungkin perlu tadi program-program yang menyentuh masyarakat. Kemudian juga sudah saling kenal mengenal, jelas ini tadi sudah saya sampaikan dengan pendataan tadi. Yang ketiga pelatihan imam dan khotib misalkan. Nah ini untuk imarah ya, bidang imarah mengadakan pelatihan imam dan khotib untuk mencari orang-orang potensi di bidang ini. Penulisan buku panduan khutbah aswaja, menyelenggarakan pengajian aswaja untuk berbagai tingkatan, PAUD, TPA, ada masjid taklim misalkan. Kalau di rumah kami ada masjid taklim aswaja, ya. Dulu namanya sekolah aswaja, itu kurikulumnya ada. Kemudian pengajian Al-Quran dan akidah aswaja,
pembentukan pengurus anak ranting NU atau ranting di tingkat masjid. Jadi bisa jadi ranting tingkat masjid ini. Ini kan unik kan, kalau masjid jadi ranting NU semua kan sedesa bisa 10 masjid 10 ranting atau anak ranting. Kuat banget itu nanti ya, betul banget. Kemudian sertifikasi masjid. Ada database tentang masjid. Ini program dari keinginan jamaah tentang salam atau din atau menyelamatkan dunia, menyelamatkan agama. Lanjut, next. Kemudian program berikutnya adalah sebagai tempat gerakan pelayanan kesehatan umat. Maaf ya tadi jasad. Takmir masjid kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas dan melayani kesehatan sama keperluan dan seterusnya. Ini tadi udah saya jelasin sepintas ya. Mendirikan rumah sakit, misalkan kayak RSINU, menyelenggarakan gerakan kebersihan masjid dan lingkungan sekitar masjid, misalkan. Yang paling sederhana yang mungkin yang nomor 3 ini. Kalau mendirikan rumah sakit ya KKN ya kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian penyuluhan mungkin kerjasama dengan dinas kesehatan misalkan teman-teman KKN ya. Kemudian apa ini kerjasama dengan dinas kesehatan bisa dengan puskesmas misalkan. Mungkin sekarang lagi mungkin vaksin ya, kerjasama bagaimana vaksinasi lewat masjid misalkan kayak gitu. Jadi kita melihat trennya lagi apa, jadi masyarakat tertarik. Jamaah data semua yang belum vaksin siapa didaftarin ke dinas kesehatan aksesnya berapa kita koordinasikan. Oh jamaahnya 100 orang yang sudah vaksin 50 berarti yang belum 50 misalkan. Nah itu dijadwalkan untuk vaksin dengan dinas kesehatan misalkan begitu kalau memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah wajar tidak ilmi, masih sebagai tempat gerakan peningkatan sumber daya manusia, jamaah masjid dan putra-putrinya di bidang keilmuan dan keterampilan. Ada menyelenggarakan bimbingan belajar putra-putri jamaah masjid sebagai bidang keilmuan. Ya, ini nggak kepikiran kan? Bimbel-bimbel itu bisa di masjid tuh. Ya, anak-anak yang mau pintar matematika bisa ke masjid. Gimana potensinya? Ya kita lihat datanya. Data jamaahnya kok ada yang pintar matematika di jamaahnya dimintai menjadi takmir masjid di bidang imaroh. Bagian apa? Pendidikan. Gitu. Programnya apa? Kursus matematika gratis di masjid. Nah, keren ya kan. Gara-gara punya jamaah pintar matematika, kan? Atau mungkin pintar IPA, pintar pidato, ada pelatihan MC, ada pintar kiroa, terus apa? Nah, ini di sini ya. Pelatihan kaderisasi kepemimpinan remaja dan sebagainya. Oh, jamaahnya ada yang pengurus ansor nih, ada ketua fatayat nih, sisan membuat kegiatan di situ. Pelatihan kepemimpinan, misalnya LK, DPK, di berbasis masjid. Insya Allah Pak Kinadra juga ketua NU senang itu kalau bisa bergerak. Kita lanjut. Next. Wabarakatuh rezeki sebagai pusat gerakan pemberdayaan ekonomi umat, membuat les UPS masjid dan kismas gerakan infak sedekah pembangunan masjid. Ya. Ini kalau belum ada lajisnu di situ, kita membuat apa namanya itu istilahnya kalau lajisnu UPZ apa itu namanya itu UPISNU apa itu. Kemudian membangun kewirausahaan masjid, warung masjid misalkan. Kalau memang mampu supermarket masjid, ya kan? Tapi ya, jadi intinya gerakan pembangunan masjid. Membentuk kelompok pedagang dan petani agribisnis, misalnya tadi sudah saya sampaikan di depan, ya. Lanjut, ini sudah tadi saya terangkan. Sebagai pusat gerakan, oke kembali. Watawan Kubur Maut sebagai pusat gerakan dakwah mengajak menyadarkan orang Islam yang belum menjalankan Islam dan dakwah untuk non-muslim sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Pelatihan dakwah. Nah, ini kerjasama dengan fakultas dakwah nih ya. Atau masuk fakultas dakwah kan ngerti nih kayak gini nih, pelatihan dakwah. Penyebar luasan materi Islam melalui buletin, radio Islam atau TV Islam. Terus sekarang melalui media sosial, YouTube, Facebook dan sebagainya. Menyediakan pengajian massal, kalau ini tidak pandemi, kalau pandemi ya pengajian virtual mungkin. Menyusun materi dan metodologi dakwah sesuai dengan perkembangannya, bimbingan keluarga, pernikahan, mu'alaf dan manasik haji. Ini bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama ini yang misalkan bimbingan keluarga bisa dengan KUA misalkan.
kan ada sekarang yang namanya apa namanya fintech ya, fintech keluarga sakinah misalkan ada. Jadi mu'alaf center misalkan dibuat bisa, gitu kan. Dan manasik haji juga ada di Kementerian Agama. Kita lanjut. Next. Nah, yang keenam, warahmatan indal maut, majelis pusat gerakan kepedulian sosial, menjenguk orang sakit, mengantar orang sakit ke rumah sakit, menolong orang-orang yang terkena bencana, memiliki dan mengelola armada ambulan, pelatihan pemeriksaan jenazah, menyediakan kain kafan, membimbing orang yang sakaratul maut dan seterusnya. Itu aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan program masjid sebagai pusat gerakan kepedulian sosial yang ini berbasis doa warahmatan indal maut. Yang terakhir wa maghfiratal ba'dal maut. Masjid sebagai tempat berdoa untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat, talqin mayit, ya, memimpin tahlil dan yasinan, rotiban, tibaan, berzanjen, istighosal, istighosal. Ini programnya wa maghfiratal ba'dal maut dengan aksi-aksi tadi ya. Programnya masjid sebagai tempat berdoa untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat. Ya, lanjut. Next. Angka keempat, selaraskan program-program tersebut dengan pasangan Anda. Nah, siapa pasangan Anda itu? Pasangan kalian itu siapa? Satu, pengurus masjid, kedua, jamaah masjid. Itu pasangan muharik ya. Lanjut. Lanjut. Jadi, dalam rangka menyusun dan melaksanakan program-program pemakmuran, kita bisa melibatkan pengurus masjid yang lain dan selanjutnya mengumumkan program tersebut kepada seluruh jamaah masjid. Tujuannya adalah agar program-program tersebut dapat dukungan dari mereka dan dijalankan bersama-sama. Jadi pengurusnya juga mendukung, jamaahnya juga mendukung. Maka program ini ya harus bisa partisipatif atau ada partisipasi masyarakat, menyentuh jamaahnya. Insya Allah jamaah mendukung. Pengurusnya juga diyakinkan, dijelaskan bahwa program ini adalah untuk kemakmuran masjid. Ya. Ini kemudian langkah kelima, laksanakan dengan ikhlas dan evaluasi. Maksudnya laksanakan semua langkah tersebut dengan ikhlas karena Allah Ta'ala yang tadi langkah tadi ya. Kemudian jika kita melaksanakan karena yang lain, pasti kita akan capek berhenti di tengah jalan alat gagal. Niatnya memakmurkan masjid kalau untuk jadi lurah. Setelah nggak jadi lurah, ya sudah lemes, tidak mau ngurusin masjid lagi. Ya. Jadi kalau niatnya duniawi, kalau niatnya tujuannya tidak tercapai, gagal lah udah. Maka niatnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau ini nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya, nggak ada kecewaannya. Ya. Ini langkah kelima. Ya. Langkah keenam, yakin. Maksudnya kita harus yakin seyakin-yakinnya terhadap langkah-langkah tersebut di atas. Jika tidak yakin, maka tidak ada gunanya. Kalau kita melakukan sesuatu nggak yakin, ragu-ragu. Jadi orang ya, jadi orang ya. Jadi ini, sukses itu yakin, gitu kan. Malam yang takut, lam jam tafid. Barang siapa tidak mempunyai keyakinan, tekad, maka tidak akan berhasil. Nah, ini dasarnya itu ya. Sebaliknya, kalau kita punya 3 cita-cita dari satu keyakinan, maka hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3 keberhasilan. Kita lihat nih, harus diingat baik-baik bahwa rumus yakin adalah, ini rumus yakin. Untuk keyakinan, angkanya hanya 1 dan 0. Kalau Anda punya 10 cita-cita, tapi 0 keyakinan, maka hasilnya 10 kali 0, hasilnya 0 besar. Ya. Jadi, untuk keyakinan, angkanya hanya 1 dan 0. Kalau Anda punya 10 cita-cita, tapi 0 keyakinan, maka hasilnya 10 kali 0, hasilnya 0 besar. Sebaliknya, kalau kita punya 3 cita-cita, dari 1 keyakinan, maka hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3 keberhasilan. Ini rumus keyakinan.
Jadi ini langkah keenam atau langkah terakhir. Terima kasih, selamat KKN, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang bisa. Insya Allah dalam waktu cepat kita akan melihat masjid Anda makmur dan Anda dimakmurkan serta dimulakan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.